Halo teman-teman semua, di video kali ini saya akan berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan dari beberapa teman saya. Terjadi obrolan tadi malam ini, cukup menarik dan cukup bisa saya bahas ya. Karena ini sangkut pautnya adalah masalah indeks di Google dan juga sudah terindeks, tapi juga tidak muncul di pencarian Google. Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan membongkar dari hasil pembicaraan kita malam ini ya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaatnya. Tonton video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian, catat ya, karena ini penting banget untuk website teman-teman sekalian dan ini sering terjadi. Saya tekankan ini sering terjadi. Apa itu Mas Didik? Oke, pertama adalah masalah website yang sudah terindeks tapi tidak muncul di pencarian Google. Sudah terindeks itu gimana maksudnya? Sudah terindeks itu artinya Google sudah nge-crawl website kita. Ya, Google sudah menemukan tuh konten yang kita bangun. Berarti sudah terindeks. Kalau teman-teman nggak percaya, ketik aja, buka google.com, masukkan site _2, ya, masukkan, pastekan URL yang teman-teman sudah buat konten tersebut, hapus HTTPS-nya, _2 dihapus, enter. Kalau ada hasilnya berarti sudah terindeks. Tapi kan sudah terindeks Mas, tapi kok belum muncul di halaman 1 sampai halaman 10 sudah kita tes. Oke, jawaban yang pertama teman-teman sekalian. Bisa jadi karena persaingannya terlalu ketat. Kata kuncinya emang terlalu berat. Emang kita yang nggak mampu untuk nembak kata kunci tersebut. Kita nggak mampu nembak kata kunci tersebut. Kenapa? Karena kata kunci terlalu berat. Itu poin utamanya dulu. Harus dipahami kata kuncinya emang terlalu berat. Nah, sekarang problem kedua. Mas, tapi ini kata kuncinya perasaan ringan. Sudah dites, volumenya kecil. Sudah dites, ternyata kompetitornya sedikit. Oke. Kompetitornya emang nggak ada, persaingannya emang nggak ada. Berarti problemnya bukan ini nih. Sekarang problem yang kedua. Ya, ini sudah sering banget saya bahas di video-video source saya yang lain ya. Yang kedua, itu adalah faktor duplikat konten. Maka teman-teman sekalian, hati-hati nih, apalagi yang sering nulis menggunakan AI, sering nulis menggunakan ChatGPT dan lain sebagainya. Yang kedua ini sering banget terjadi. Ya, duplikat konten itu tetap teman-teman harus tes, cek. Kalau bisa beli yang Pro, Small SEO Tools Plagiarism Checker, pakai yang Pro. Berapa Mas Didik? 250.000 per bulan. Teman-teman nanti bisa cek di situ. Ya, konten yang kita bangun duplikatnya berapa. Ternyata banyak ya Mas Didik. Ubah, ganti sampai dia duplikatnya 0. Apalagi yang suka copy paste. Nah, ini juga bermasalah nanti di website tersebut. Maka duplikat konten adalah faktor utama yang menyebabkan konten kita tidak masuk di halaman 1 sampai halaman 10. Artinya 100 besar nggak masuk nih. Tes ya duplikat konten. Ini penting banget teman-teman sekalian. Sampai 0 Mas Didik. Sampai 0. Bukannya 5% nggak apa-apa. Nggak. Saran saya sampai 0. Saya termasuk orang yang satu kalimat pun tidak boleh kita ambil kalimat orang lain gitu kan. Ya, kita tidak boleh duplikat kecuali 3. Pertama, dalil agama, boleh teman-teman copy paste, nggak ada masalah. Yang kedua adalah kutipan orang penting, boleh teman-teman copy paste kan nggak ada masalah. Contohnya Pak Prabowo mengatakan kalimat Pak Prabowo, copy aja pastekan di situ. Itu namanya kutipan orang penting, boleh. Atau yang ketiga, teman-teman bisa masukkan alamat, nomor HP, copy pastekan aja, tidak masalah. Itu duplikat konten. Ya, yang diperbolehkan cuma 3 tadi teman-teman sekalian, selebihnya jangan gitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kualitas konten kita dipertanyakan. Makanya sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Ada value yang kita sampaikan. Makanya kalau teman-teman misalnya cari ya kata kuncinya, misalnya cara membuat website. Atau kata kuncinya misalnya mengapa Palestina dijajah. Misalnya kenapa Indonesia merdeka tahun 1945. Kita kasih tahu jawabannya. Kenapa? Karena sebaik-baik konten adalah konten yang dapat menyelesaikan permasalahan pengunjung. Orang lain itu bermasalah, mereka bertanya. Kita kasih jawabannya di website kita. Itu dia. Itu yang benar teman-teman sekalian. Makanya kata kunci informasi, kata kunci question, kasih value yang bisa teman-teman sampaikan. Kalau tidak ada value-nya, tidak ada isinya, kontennya tidak berkualitas. Apa artinya? Susah untuk masuk dalam 1 sampai 10. Walaupun sudah terindeks. Tekankan teman-teman sekalian, walaupun sudah terindeks. Maka yang ketiga ini harus tegas teman-teman sekalian. Ketika kita bikin konten, ada nggak value yang saya sampaikan dalam konten tersebut? Ada, upload, silakan. Kalau nggak ada, aneh. Makanya
Saya nggak suka dengan konten spin ya. Saya nggak suka dengan konten-konten yang ChatGPT banget. Saya nggak suka bikin konten-konten yang istilahnya adalah terlalu objektif banget. Tidak ada pengalaman, tidak ada semi-semi teknis, tidak ada ya istilah-istilah yang kita bangun sendiri ya dan lain sebagainya. Yang penting ada value yang kita sampaikan. Kalau ada, monggo teman-teman sekalian, berarti itu konten berkualitas. Google sangat rawan dalam hal konten yang berkualitas. Konten berkualitas salah satunya itu ada value yang kita sampaikan, kemudian orang bisa berlama-lama dari konten yang kita bangun. Makanya kita butuh media sosial untuk membangun branding kita. Kita butuh share kemana-mana tuh ya. Share ke media sosial kita, share ke konten-konten kita yang lain, share ke YouTube kita untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di sini, share di Facebook untuk selengkapnya bisa baca di konten yang saya bangun. Yang keempat, nah ini juga hati-hati. Apa itu? Memasukkan konten, di dalam konten tersebut ada kuantitatif tapi tidak ada sumbernya. Itu dianggap melakukan hoax, melakukan pelanggaran. Tidak ada sumber berarti berbahaya kalau konten kuantitatif. Konten kuantitatif tuh gimana? Contoh misalnya 50% pria jomblo suka melamun. Nah, kuantitatif tuh menyebutkan 50% tadi ini itu kuantitatif. Maka kalau sudah menyebutkan kuantitatif artikel, wajib menyebutkan sumber dari mana sumbernya ini 50%. Kalau kita mengatakan 30% digital marketing, 10% ke ekonomi Indonesia, 90% orang-orang sukses dan lain sebagainya. Kalau mengeluarkan kuantitatif harus ada sumbernya. Itu data ilmiah teman-teman sekalian. Maka kita ketika menulis, ya saya selalu kualitatif, enak. Kalau kuantitatif itu kuantitatif ya, menyebutkan persentase itu kualitatif. Menyebutkan datanya dari mana? Ya, 1.500 orang mengatakan, nah 1.500 orang itu dari mana datanya? 15.000 triliun. Nah, dari mana 15.000 triliun itu? Kasihlah sumbernya. Sumber yang baik itu gimana Mas Didik? Sumber yang baik itu adalah pertama, jurnal internasional. Kedua, kalau bisa emang website-website terpercaya, Wikipedia dan lain sebagainya. Jangan, ini ada nih beberapa murid-murid saya nih, sumbernya dari mana saya bilang? Sumber dari Instagram Mas. Instagram mana? Lambe Turah sendiri, jangan. Mereka pun ngambil dari orang lain. Siapa ngambil dari orang lain? Lambe Turah ngambil dari sumber dari mana? Ambil tuh. Nah, itu lebih baik seperti itu teman-teman sekalian. Oke, begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi 4 hal inilah yang bisa menyebabkan kenapa website kita sudah terindeks tapi tidak muncul di halaman pertama Google atau sampai halaman 10. Tonton video ini, catat teman-teman, coba bisa lihat. Ya sangat disayangkan kita sudah membangun konten, sudah terindeks, tapi Google tidak memberikan peluang kepada website kita. Google nggak ngasih tuh lampu hijau kepada website kita. Maka sampai kapan kita bisa melakukan itu? Sampai kapan kita mau menerima keputusan Google? Lakukan itu ya, ubah, kemudian teman-teman indeks ulang. Mudah-mudahan website teman-teman sekalian bisa ditemukan di halaman pertama lah minimal. Semoga ya traffic teman-teman sekalian semakin meningkat, ya penjualan semakin bertambah, permintaan juga semakin bertambah, omset profit, mudah-mudahan bisa umroh mengumrohkan, ya beli rumah membelikan rumah orang lain, ya sekolah menyekolahkan dan lain sebagainya, dan teman-teman bisa berliburan ke luar negeri dan lain sebagainya dari wasilah konten yang teman-teman bangun. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Teman-teman bertanya silakan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.